Mungkin ini walaupun cuman satu nggak apa-apa deh sambil nunggu yang lain masuk gitu ya. Mungkin admin dibantu untuk reminder siswanya siapa tahu ada yang kelupaan masih enak buka puasa gitu. Ini aku apa namanya seperti biasa share whiteboard. Terus ini kan waktunya kita 30 menit ke depan aja ya. Terus habis itu kita break selama 1 jam. Terus habis itu kita balik lagi untuk sesi pembelajaran selama 1 jam ke depan. Oke, aku buka whiteboard dulu. Oke. Oke, untuk materi kita hari ini itu ada kecermatan dan kepribadian. Oke, di sini mungkin aku ngambil yang sedikit lebih gampang aja dulu ya. Kita pakai yang di kecermatan aja. Aku tulis dulu. Aduh, mana ini? Pulpen aku udah nyala. Oh, udah nyala. Ih. Oke, kita masuk di sesi kecermatan. Untuk kecermatan kita yang hari ini, ntar aku cek dulu ya. Hmm, tar. Oke. Untuk sesi kecermatan kali ini yang akan kita bahas adalah angka hilang. Angka hilang ini sebenarnya cukup mudah ya menurut aku. Karena memang dia kan apa ya? Kalaupun angka ini biasanya lebih jelas gitu. Ya memang agak susah sih ya untuk kita yang ngeliatin sesuatu. Tapi untuk angka hilang sendiri standarnya itu nggak yang terlalu susah sebenarnya. Cuma memang membutuhkan hafalan dan fokus tingkat tinggi. Oke, di sini mungkin sama seperti sebelumnya ya. Kan kita kan untuk kecermatan tuh ada yang pertama angka hilang yang akan kita bahas ya. Terus yang sebelum-sebelumnya itu kan aku ada bahas juga yaitu eh huruf hilang. Terus ada juga simbol hilang. Oke, ada 3. Nah, yang akan kita pelajari ini sebenarnya semuanya ya kan. Tapi karena kemarin-kemarin udah aku bahas juga, jadi yang akan kita fokuskan lebih ke angka hilangnya dulu. Angka hilang, sistemnya kan masih sama ya. Dia dimana untuk opsi jawaban dari A, B, C, D sama E, jawabannya hanya ada satu pilihan ya. Satu pilihan itu dalam artian nggak yang kayak angka seri gitu. Nah, ini kan masih gampang lah. Kita ambil kolom pertama ya. 6, 1, 7, 2, sama 5. Oke. Nah, ini kan kalau di soal seperti biasa dia per kolom ya. Ini kolom 1, kolom 1, terus habis itu kita buat, ini aku kayaknya buat sampai kolom berapa ya? Secukupnya aja lah.
Kayaknya aku buat sampai kolom 5 aja dulu deh. Oke. Nah, kalau per kolom itu kan dia ada soal-soalnya. Satu kolom itu berisikan 50 soal ke bawah ya. 50 soal ke bawah. Nah, seperti yang sebelumnya aku sampaikan, kalau misalkan untuk kecermatan, kita di awal udah ngasih target. Ini aku coba contoh aja ya ini ya. Soal pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini misalkan aja ini targetku untuk ngerjain di awal kolom pertama kita kasih target, kita semampunya di mana. Nah, ini aku hanya kasih contoh, aku cuma mampu kerjain sampai 10 soal aja. Oke, kalau di awal aku bisanya 10 soal, maka di kolom kedua, kalau aku mau naikin lagi bisa, tinggi pun boleh gitu ya. Nah, di sini contohnya 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini contoh kalau misalkan di kolom kedua aku cuma bisa sampai soal ke-12, ke-13. Nah, terus aku kelelahan nih di kolom ketiga. Boleh diturunkan, tapi kalau turun tidak boleh lebih dari 2 atau 3 angka di bawahnya. Nah, tadi yang kolom sebelumnya aku berarti di 13. Kalau aku mundur 2 angka, seenggaknya maksimalku tuh harusnya di range 11 atau 10. Jadi turunnya nggak boleh terlalu banyak. Nah, ini contohnya aku ngambil 10. Nah, kalau 10, mau naik lagi di 15 bisa nggak, Kak? Bisa, tapi, lebih baik naiknya itu perlahan ya, guys, ya. Jadi jangan yang langsung anjlok. Ini anggapannya kalau misalkan nih di awal aku targetnya 10, ya udah kita nggak apa-apa 10. Tapi kalaupun supaya grafiknya terlihat stabil, maka usahakan di 11 kalau bisa. Jadi dia turunnya nggak terlalu banyak, atau nggak terlalu signifikan. Nah, kalaupun mau naik dia perlahan juga. Nah, kalau kita tarik garis, grafik kinerja kalian tuh jadi kayak gini nih. Nah, terlihat stabil ya. Kalau misalkan kalian acak-acakan, ini hanya contoh aja ya. Misalkan dari 7 naik ke 13, habis dari 13 ke 18, ke 8, habis dari 8 ke 10, habis dari 10 masih 10. Nah, itu kan kayak ini dari yang tinggi terus anjlok habis itu baru standar itu kayak kesannya tuh kayak aneh gitu loh grafiknya, guys. Jadi kalau bisa usahakan grafik kinerja kalian tuh stabil. Jangan yang anjlok banget tapi jangan yang tinggi banget juga gitu. Kadang kalian harus menetapkan netapkan di awal itu mau berapa banyak yang kalian kerjakan. Mau sedikit atau banyak atau bagaimana gitu. Oke, terus kalau untuk kecermatan sendiri kan dia ada, pembagiannya ya. Kalau yang kayak gini, itu, menggunakan kertas. Nah, kalau dia sistemnya CBT atau komputer basic basic test, nah ini tuh, sebenarnya lebih sulit ya menurut aku ya, menurut aku. Karena yang pertama, kita harus lebih fokus.
kayak eh apa ya? Karena kalau kamu salah ngeklik, itu kan jadinya minus nih, ya kan? Atau kesalahanmu tuh terhitungnya cukup banyak kalau kalian salah ngeklik. Jadi tipsnya untuk CBT apa? Tips yang pertama, fokus pada soal. Nah, kalau CBT beda dengan kertas. Kalau kertas mungkin kalian bisa ngeliat tuh kalian sampai mana sampai mana. Sedangkan kalau komputer basic test itu tidak terlihat. Jadi kamu hanya mengerjakan terus-terusan tanpa ada jeda waktu gitu ya. Dia akan terus berlanjut pokoknya. Hmm, sakit banget. Oke, terus setelah fokus pada soal di sini, oke, ketelitian diutamakan karena memang salah sedikit atau kita ngeblank sedikit aja itu akan mempengaruhi kinerja kita atau bisa dibilang kesalahannya cukup fatal lah gitu. Terus apalagi ya? Fokus pada soal. Aduh, udah isya lagi. Ntar deh. Fokus pada soal, ketelitian ditamakan. Terus, cukup kerjakan soal semampunya. Kenapa aku bilang semampunya dan beda dengan yang di kertas tadi? Aduh, udah azan. Nggak apa deh. Eh, Kenapa berbedanya cukup signifikan ya? Karena yang tadi di kertas aku nyuruh kalian cepat-cepat. Sedangkan kalau yang CBT kerjakan semampunya aja. Ini maksudnya gimana, Kak? Kalau misalkan kerjakan semampunya, apa ya? Kerjakan semampunya. Misalkan kalian cuma bisa ngerjain 8 soal, tapi kalian tuh bener semua. Nah, itu nggak apa-apa. Itu malah lebih baik dibandingkan kamu ngerjainnya buru-buru, tapi ternyata salah semua. Atau bahkan ada yang ngasal gitu kalian jawabnya. Nah, itu jangan. Jangan kayak gitu kalau bisa. Jadi kerjakan aja semampunya, tapi tetap memperhatikan soal-soalnya sangat teliti. Apakah ini angkanya yang hilang jawabannya udah bener atau salah atau gimana gitu. Oke, itu aja sih kalau yang CBT ya. Terus apa? Oh, aku tambahin aja. Nah, mouse itu yang paling utamanya. Jadi kenapa kalau misalkan kalian berlatih apa namanya kecermatan itu tidak boleh menggunakan mousepad atau kalian menggunakan iPad, tab atau HP itu tidak disarankan. Kenapa? Karena memang kalau ketika kalian psikotes nanti nggak akan dikasih laptop atau komputer yang touchscreen ya, terutama itu. Terus abis itu juga kalaupun kalian lagi tes, itu tuh kan pasti menggunakan komputer lah, PC gitu kan. PC atau dan ada keyboard serta mouse-nya. Kecuali ini tergantung ya, kalau misalkan di instansinya ngerjainnya bisa di mana aja atau hybrid gitu ya. Nah, itu malah lebih enak ya karena kita kan bisa pakai gadget kita sendiri gitu.
Cuma tetap pasti ada ketentuannya di mana dia menggunakan Windows, tidak menggunakan iPad atau HP gitu. Pasti dia menggunakan Windows kalau nggak MacBook gitu aja. Kemudian kalau misalkan di CBT sendiri, biasanya beberapa instansi untuk kecermatan dia ada dua opsi, mau menggunakan kertas atau mau menggunakan digabung di CBT juga. Cuman kalau untuk CBT ini tergantung lagi ke instansinya. Apakah mereka menggunakan angka hilang, simbol hilang, huruf hilang, angka seri, atau tidak gitu ya, dan sebagainya. Nah itu tuh kalau mereka menggunakan ya berarti kalian harus bersyukur. Karena yang pertama kalian udah mempelajari sebelumnya. Tapi kalau yang belum atau alat tes yang digunakan berbeda dengan yang seharusnya, maka itu kalian harus sudah siap. Sebenarnya sama konsepnya dengan pengerjaan angka hilang. Berbedanya adalah mungkin mereka hanya tambah-tambahan saja dan memiliki cara pengerjaan yang berbeda-beda gitu. Nah, memang kalau untuk yang tes CBT ini nggak pure semuanya itu pakai komputer. Ada juga yang beberapa masih menggunakan kertas. Dan apa ya? Nggak jarang juga aku nemuin mereka tuh malah mix. Jadi antara kertas dan komputer itu jadi satu. Dan kalau misalkan, kecermatan sendiri, mungkin ya, karena soalnya berbeda kan, soalnya berbeda nih. Jadi kalau di kertas, dia pengerjaan waktunya yaitu 1 menit per kolom. Nah sedangkan kalau dia di sistem CBT, dia bukan per menit lagi, tapi setidaknya dia itu di kisaran 30 detik per kolomnya. Nah, masalahnya ada yang 30 detik, ada juga aku lupa ya, kalau nggak salah ada yang dia itu cuman 25 kah 10 ya? Kayaknya 10 deh. Ada juga yang satu kolomnya tuh 10 detik. Nah, itu tuh kan cukup menantang sekali ya gitu ya. Dengan waktu sesingkat itu kita bisa ngerjain berapa banyak. Dan memang kalau untuk di CBT sendiri sebenarnya ada kayak semacam nilai pengurangan atau nilai bonus lah kalau kita bilang. Nilai bonus tuh maksud gimana, Kak? Nilai bonus itu kayak, pengerjaannya itu dikasih bonus misalkan nih kamu di matematika di kecermatan nilaimu tuh ternyata 6. Nah, karena ada nilai bonus, nah ini dari instansi akan beda-beda juga ya. Karena ada nilai bonus, kamu dikasih 2 poin tambahan. Karena misal jika terjadi human error kan tetap tetap dimasukin error juga gitu. Nah itu aja sih kalau untuk kecermatan ya. Sebenarnya nggak banyak sih ya untuk materi kita tuh, cuman memang lebih ke cara pengerjaan dan tips triknya untuk ngerjain supaya bisa tepat dan nggak ngeblank atau nggak asal-asalan. Oke, ada yang bertanyain nggak kira-kira di kecermatan ini? Kita masih punya waktu 10 menitan, lumayan nih sebelum kita break ke terawih dulu. Di tempatku udah azan malah. Enggak Kak, udah paham. Hmm, oke, siap kalau gitu. Nah, berarti aku lanjut aja ya kita ya. Kalau untuk CBT, CBT. Kalau untuk kecermatan udah, berarti aku move ke kepribadian. Sebentar ya. Oke. Mungkin kalau di kepribadian agak sedikit lebih ribet ya, karena memang kalau kepribadian sendiri, dia itu soalnya cukup rumit untuk dipahami sama siswa atau peserta yang baru lulus sekolah.
Karena memang untuk konteks kepribadian ini, dia itu langsung kalimat-kalimat yang mengarah ke tempat kerja, bukan yang kayak sekolah lagi. Wait, kepribadian. Nah, kita ambil contoh kayak nomor satu aja. Sebelum aku kasih contoh, mungkin aku kasih penjelasan sedikit aja deh. Untuk kepribadian sendiri, pengerjaannya itu, jawabannya banyak banget dan memang nggak cuman satu pilihan aja, ada yang cuman 2, ada yang 5, atau bahkan ada yang 6. Nah, ini contoh-contohnya ya, aku tulis ya. Contoh pilihan jawaban tuh misalkan dari yang pertama, yaitu ya dan tidak. Terus ada juga yang kedua, dia itu berupa, apa ya, ya tidak, angka, range. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang dia kayak, apa ya, rate, rate gitu. Terus abis itu ada juga yang ketiga. Yang ketiga tuh pilihannya kayak gini. Oke. Ada yang pilihannya sangat sesuai, sesuai, netral, kurang sesuai, sangat tidak sesuai. Nah, ada juga yang dia singkatannya dari yang nomor 3 ini. Jadi nomor empatnya itu dia S itu sangat sesuai, S itu sesuai, C itu N netral, D itu KS kurang sesuai, E itu STS. STS tuh sangat tidak sesuai. Apakah ini aja Kak? Opsi jawabannya enggak. Ada satu lagi. Dia berupa sebuah pernyataan. Pernyataannya itu ada dua. Ini bisa jadi A atau nomor satu ya. Atau bisa jadi B nomor dua. Nah ini pernyataan. Oke, pernyataan dua. Nah, di sini pernyataannya itu kayak apa? Contohnya, apa ya? Saya mudah berbohong kepada orang tua, itu pernyataan pertama.
Pernyataan yang kedua, saya sering membohongi orang lain. Nah, jadi kalau untuk yang kayak contoh nomor 5, dia itu, akan ada 2 pernyataan di mana sama-sama positif, ada juga yang sama-sama negatif. Pilihlah yang setidaknya tidak terlalu menjatuhkan dirimu, itu aja pilihan jawabannya. Yang menurutmu ini orangnya, eee, jujur dan baik, gitulah. Oke, sudah sampai sini? Belum? Nah, ini yang, kalian kerjain. 5 sama 6. Ini 6. Kalau 6, dia itu kayak yang kalian kerjain. Jadi A, B, C, D, sama E, itu dia ada pilihan jawabannya. Oke. Nah, jadi dia opsi-opsi, banyak jawabannya. Biasanya kalau kayak gini, kalian tuh, apa ya, mungkin kalau kalian pernah ikut psikotes untuk kepribadian tuh, kita tidak mencari, apa ya, kita tidak mencari salah benarnya, tapi kita mencarinya skor. Skor tertinggi yang kalian miliki. Skor tuh maksudnya gimana, Kak? Ini hanya contoh ya. Jadi bisa jadi kita ambil dari yang opsi pertama aja deh. Skor yang diperoleh 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau untuk yang kayak gini itu adalah, skor yang akan kalian dapat. Misalkan di pernyataan pertama, ternyata itu pernyataan yang paling sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan. Maka di situ kalian mendapatkan skor 5. Namun jika kalian salah dalam menjawab, mungkin bisa jadi jawaban kalian itu memiliki skor antara range 1 sampai 4, gitu. Dan ini juga berlaku di beberapa pilihan jawaban lainnya ya, tapi kalau untuk yang ya tidak atau pernyataan satu pernyataan 2 itu nggak ada salah benar ya. Kemudian, kalau untuk yang udah kalian kerjain itu kan ada di nomor 6. Memang kalau nomor 6 ini banyak banget, poin-poin yang harus kita perhatikan. Poin pertamanya adalah oke. Yang pertama adalah mengetahui jabatan posisi seperti yang ada di soal. Di sini kenapa aku bilang, harus mengerti dulu karena memang untuk kepribadian ini, dia akan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih, apa ya, lebih ke tempat kerja atau dunia pekerjaan. Jadi kamu harus tahu dulu posisimu sebagai apa. Posisimu sebagai, customer service kah? Atau posisinya sebagai, security atau apa, atau atasan dan sebagainya, gitu. Terus, apa ya, kayaknya nanti aja deh aku bahasnya kalau yang itu. BTW kita bentar lagi anu nih, apa namanya, break. Nah, alarm aku udah bunyi. Oke, kalau gitu kita break dulu,
kita lanjut setelah taraweh ya di jam 8. Oke? Nah gitu, bye-bye teman-teman. Kita break dulu. Oke, kita break dulu ya.